Kemampuan untuk membaca dan memetakan lapangan yang ada pada objek dakwah itu sangat menentukan terhadap metode. Kemudian juga pilihan-pilihan materi. Iya. Karena kita menuangkan air kalau tidak sesuai dengan kapasitas gelasnya itu kan juga fitnah. Yang 16 orang yang akan dikirim ke Korea Selatan misalnya, Iya. itu nanti ngapain aja pakai? Akhirnya mereka yang putus asa, duh saya enggak sholat kenapa? Ya gimana mau sholat? Mau sucinya agak susah, ini harus ini. Bagaimana mereka kadang-kadang disuruh masak babi dan lain sebagainya. Iya. Tapi ini kan realitas kehidupan mereka. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Ahadori. Pada sesi kali ini podcast NU kehadiran tamu yang menurut saya sangat spesial karena waktu beliau yang sangat padat. Alhamdulillah di ruangan ini sudah hadir bersama saya Ketua Lembaga Dakwah PBNU Kiai Haji Abdullah Samsul. Kalau saya biasa menyapanya Gus Aab. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rahman. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik, fi sihatin wa afiyah. Alhamdulillah. Terima kasih Gus atas kunjungannya Gus. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke PBNU Gus? Ya tadi malam kita masih mengikuti acara tasyakuran dan tahlil bersama untuk muassis Jamiah Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan kurang lebih sekitar jam 11:30 saya menuju ke PBNU via darat. Tadi jam 8 Alhamdulillah sudah masuk Jakarta dan langsung siap-siap barusan khutbah di Hutama Karya Tower di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses lancar selalu Gus. Amin. Ya Gus. Amin. Siap. Pada siang hari ini kita coba membincang berbagai program yang saat ini dilakukan oleh LDNU ya. Okay. Nah, Gus Aab ini kan sudah menjabat setahun lebih ya. Setahun. Nah, apa saja nih yang dilakukan oleh LDNU dalam setahun ini? Di dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus juga dalam program-program yang kita ajukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak dilantik sebagai pengurus Lembaga Dakwah PBNU dan saya diberi amanah untuk menjadi khadim sebagai ketua di LD PBNU, kita merancang program kita pada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi kaderisasi. Divisi kaderisasi ini memiliki beberapa program, diantaranya adalah penguatan dai-daiyah dengan kita melakukan daurah, melakukan halaqah, sekaligus juga salah satu programnya nanti yang hari ini belum dilaksanakan adalah sertifikasi para dai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LD PBNU. Kemudian halaqah dan daurah peningkatan kapasitas dai-daiyah ini ada beberapa tingkatan, mulai dari tingkat dasar, kemudian tingkat menengah, sampai pada tingkat tinggi, tingkat mahir. Jadi ya kita bikin ada 3 ula, ada wusta, ada ulia, atau mungkin sering disebut juga dengan elementary, kemudian intermediate dan advanced, dengan beberapa kriteria yang kita laksanakan, dan ini dilakukan baik secara offline maupun secara online. Kemudian ada divisi kerjasama luar negeri dan divisi kerjasama. Divisi kerjasama ini ada 2. Ada kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri. Untuk kerjasama dalam negeri kita melaksanakan kerjasama dengan berbagai macam instansi, baik itu pemerintahan, meliputi kementerian dan BUMN, termasuk juga dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan yang di situ ada sarana dan prasarana ibadah yang bisa dijadikan sebagai lapangan atau objek dakwah. Jadi kerjasama ini meliputi pendelegasian para khotib, kemudian para mubalighin, untuk kemudian kita distribusikan sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Alhamdulillah, hampir semua kementerian ini sudah kerjasama dengan LD PBNU, bahkan beberapa masjid di kementerian dan BUMN itu memang
jadwalnya semuanya yang menyusun selama 1 tahun itu sudah dikerjasamakan dengan LD PBNU. Ada yang memang total khotib-khotib dari kita, ada yang kemudian masih di-sharing dengan saudara-saudara kita dari organisasi yang lain. Jadi di beberapa kementerian, termasuk dalam hal ini baik khotib Jumat maupun kajian-kajian taklim zuhur dan lain sebagainya. Ini untuk kerjasama dalam negeri ya. Kemudian ada kerjasama luar negeri, ini meliputi pengiriman dai-dai ke beberapa negara dan yang waktu dekat akan kita laksanakan, sudah kita seleksi calon-calon dai-nya yang akan diberangkatkan adalah pengiriman dai ke Korsel, ke Korea Selatan, kemudian ke Hong Kong dan ke Jepang. Insya Allah kami juga akan merintis untuk kerjasama dengan utamanya dengan PCI NU yang ada di Eropa, kemudian di Amerika dan sekitarnya atas kemungkinan untuk pengiriman dai-dai kita ke sana. Ya, sekaligus kerjasama luar negeri ini kita akan melakukan daurah untuk penguatan kapasitas para duat, para dai dan para muballigh untuk kita kirim. Di antaranya yang kemarin sudah kita tekan kerjasama itu dengan Jamiyatul Masyari Al-Khairiyah Libanon. Di situ nanti kita akan melakukan daurah mungkin 1 bulan. Kita akan berangkatkan para dai-dai untuk pendalaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan manhaj kita, kita. Kemudian kita juga akan dalam divisi kerjasama ini juga pengiriman mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan dengan Jami'ah Alamiyah di Libanon, kemudian dengan Jami'ah Asmariyah yang ada di mana kemarin juga. Ini yang akan kita kirim. Iya. Sangat banyak programnya ya, mudah-mudahan. Ya, ini baru di 2 divisi ya. Baru divisi ya. Ya, ada divisi kerjasama. Kemudian kita juga punya divisi namanya divisi PHBI. Iya, beda lagi itu. Iya, jadi peringatan Hari Besar Islam. Ya, di situ kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sebelum masuk ke soal PHBI atau divisi yang lain, saya ingin menarik tadi soal penyebaran dai-daiyah NU ke beberapa negara di luar negeri. Nah, yang paling update kan yang ke Korea Selatan Pak Kiai ya. Nah, yang ke Korea Selatan itu memang posisinya sudah direkrut Kiai ya. Sudah diseleksi ya. Jadi kemarin kita open recruitment memang. Ada berapa yang ikut kemarin hampir 200. 200. Ya, itu kemudian yang akan kita kirim ini ada 13 dan 16 dengan pemantau. Iya. Ada 16 dengan pemantau. Ada 16 dengan pemantau. Nah, itu khusus di Korea Selatan. Yang di Korea Selatan, belum lagi yang di Hong Kong. Ini juga tinggal kita masih proses ya Pak. Iya, masih proses, tinggal memastikan berapa kebutuhannya. Karena ini adalah respon terhadap amanah daripada Ketua Umum, di mana beliau mengamanahkan kepada kita agar dakwah yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama yang ujung tombak pelaksananya adalah LD PBNU ini harus menjangkau terhadap keseluruhan segmentasi warga Nahdlatul Ulama. Dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri. Berarti yang luar negeri yang saat ini menjadi prioritas itu Korea Selatan, Hong Kong. Iya, kemudian Jepang. Iya. Nah, kenapa memilih 3 negara itu, Kiai? Ini yang sudah terjalin komunikasinya. Sebetulnya kerjasama ini sudah kita lakukan dari tahun lalu. Di bulan Ramadan kemarin kita juga sudah kerjasama dengan Hong Kong, Korsel dan Jepang. Tetapi belum pengiriman dai karena situasinya masih COVID. Yang kita lakukan adalah pengajian secara online. Setiap hari ada kajian Ramadan dan ini juga melibatkan lembaga yang lain. Di antaranya divisi kerjasama yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kemarin pada bulan Ramadan tahun lalu setelah kami beberapa hari dilantik, ini sudah melanjutkan kerjasama dengan PCI NU Hong Kong, Korsel dan Jepang. Kita lakukan kajian-kajian online. Kajian online meliputi persoalan-persoalan fikih dan persoalan-persoalan keagamaan utamanya yang dibutuhkan oleh para buruh migran yang ada di sana. Baik Pak Kiai. Saya ingin menyoroti soal yang lain ya. Misalnya secara teknis itu yang 16 orang yang akan dikirim ke Korea Selatan misalnya, itu nanti ngapain aja Pak Kiai? Di sana akan pertama mereka itu berbasis masjid. Berbasis masjid. Artinya yang menjadi tujuan itu adalah masjid-masjid yang memang sudah didirikan dan di Korsel itu lebih dari 30. Kalau tidak salah sekitar 39 masjid yang sudah didirikan oleh teman-teman PCI NU yang ada di Korsel. Karena di masjid, maka pertama
mereka juga akan melakukan tugas yang selama ini juga ada pada LTM. Jadi ikut membantu manajemen pemakmuran masjidnya dengan beberapa hal yang terkait dengan itu, sehingga kita menggandeng LTM juga untuk ikut bersama-sama memberikan pembekalan. Tetapi tugas utamanya adalah melaksanakan tugas kajian Ramadan sekaligus imam taraweh. Oh, berarti itu memang di bulan Ramadan Pak. Memang bulan Ramadan full, mereka dari bulan. awal Ramadan sampai kepada Idul Fitri, khatib Idul Fitri. Jadi tugasnya adalah menjadi imam taraweh sekaligus juga memberi kajian atau kuliah, ya baik kuliah sebelum berbuka maupun kuliah di saat di sela-sela pelaksanaan sholat tarawih dan witir, itu sesuai dengan waktu yang mereka atur, yang mereka tetapkan. Itu untuk yang di Korsel. Kalau yang di Hong Kong itu basisnya bukan masjid tapi ke majelis-majelis taklim. Jadi kajiannya nanti pada weekend Sabtu dan Minggu itu ada yang sampai ke tarawih, ada yang hanya siang dan buka bersama. Biasanya dilaksanakan di taman-taman atau di beberapa tempat seperti itu. Pak Kiai, ini menarik ya karena dakwah di luar negeri itu kan tantangannya juga cukup berbeda ya dengan di dalam negeri. Tapi ini Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa menyampaikan apa sih sebenarnya targetnya kita harus begitu-begitu tuh? Yang paling penting itu adalah keseluruhan warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada, baik di dalam atau di luar negeri. Kalau di dalam negeri saya kira sentuhan-sentuhan dakwah kepada mereka itu sudah tiap hari bisa mereka terima. Betul. Tetapi untuk di luar negeri dan di kawasan 3T ya, terluar, terjauh, terdalam, ini juga harus menjadi pikiran serius kita, karena tidak mudah untuk kita kemudian melakukan pendelegasian ke sana, tetapi memerlukan sosok-sosok yang memang betul-betul memiliki kesiapan zahir batin untuk diberangkatkan. Jadi targetnya agar mereka terjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan amaliyahnya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh para ulama di tengah pergumulan dan pergaulan mereka bersama dengan komunitas-komunitas lain yang itu sangat mengancam kepada keutuhan akidah dan ubudiyah mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus juga yang memperkenalkan dan mendakwahkan Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Jadi bagi mereka yang memang belum ber-NU, ya bagaimana bisa mengenal NU, syukur-syukur kemudian yang awalnya punya penilaian yang tidak tepat menjadi proporsional, yang sudah proporsional menjadi lebih simpatik, yang sudah simpatik kemudian bisa bergabung, berkhidmat bersama-sama di Jamiah Nahdlatul Ulama, yang sudah ber-NU ada penguatan-penguatan kejamiahan, sehingga mereka terus terjaga amaliyah, harokah, fikrohnya sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Kiai, ini menurut saya betul ya apa yang disampaikan Pak Kiai, karena penguatan pemahaman keagamaan yang utuh, yang benar ya, sesuai dengan kira-kira soal toleransi dan lain-lain. Apalagi mereka warga negara Indonesia yang di luar negeri. Kalau misalkan mereka punya paham-paham radikal kan bahaya juga kan ya kan? Ya, artinya kan aktualisasi daripada ajaran-ajaran agama yang sebetulnya adalah satu dan universal harus mampu untuk diadaptasikan sesuai dengan lingkungan masing-masing. Betul. Karena kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menempatkan sebagai lokus aktualisasi daripada ajaran agama. Ajaran agamanya sama, nilainya universal, berdasar dari sumber yang sama, tetapi kadang-kadang terjadi varian-varian aktualisasi daripada pengamalan hal-hal yang bersifat universal. Dan itu semuanya kajiannya di dalam Nahdlatul Ulama sudah utuh, sudah lengkap. Tinggal bagaimana mereka yang ada di luar negeri bersikap, bagaimana mereka bertindak. Artinya prinsip-prinsip kearifan lokal seperti yang sering disampaikan bahwa di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Itu harus tetap tercermin bahwa mereka sebagai tamu, mereka sebagai buruh migran, mereka harus menjaga kondusivitas tempat mereka bekerja. Iya, dan buruh migran itu kan kebanyakan NU Pak Kiai ya. Iya, kalau kita lihat kepada identitas keagamaan mereka di dalam hal itu, rata-rata mereka menyatakan bagian daripada Nahdlatul Ulama atau afiliasinya kepada NU, atau memang mereka adalah dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi ini harus terjaga betul bagaimana pelaksanaan fikih minoritas ya, ketika mereka berada di tengah masyarakat non muslim itu tetap bisa diaktualisasikan dengan baik sehingga tidak terjadi ketegangan-ketegangan, dan justru mereka-mereka yang di luar negeri yang jadi majikan yang mayoritas memang non muslim itu memahami Islam dari amaliyah-amaliyah buruh migran yang ditampilkan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, malah menjadi tertarik terhadap Islam. Nah, itu tuh kayak itu. Ini yang paling penting, karena banyak mereka itu belajar Islam bukan dari ajaran, bukan dari
apa yang memang sebetulnya ada di dalam Islam itu sendiri, tetapi mereka sering memotret dari perilaku pemeluknya. Iya. Ketika yang dipotret itu adalah perilaku pemeluk agama Islam atau umat Islam yang salah, karena yang ditampilkan adalah kekerasan, intoleransi, kurang akomodasi terhadap kearifan lokal, kemudian menerjemahkan teks-teks keagamaan secara sepihak sehingga kehilangan ruh daripada dimensi penting ajaran agama yang rahmatan lil alamin itu. Akhirnya mereka menjadi antipati kepada Islam. Padahal mereka itu berangkat dari ketidaktahuan terhadap ajaran, hanya salah paham terhadap Islam karena memotret perilaku umat Islam yang salah di dalam mempraktikkan ajaran agamanya. Itu kan yang terjadi di beberapa negara kan. Iya, dan ini yang harus didakwahkan oleh Nahdlatul Ulama melalui LDPBNU. Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, 16 orang itu siapa yang biayain Pak Kiai? Nah, dari 16 orang ini kita masih sharing. Yang pertama yang sudah siap itu ada dana dari objek atau tujuan dakwah, destinasi dakwah. Mereka menghimpun dari dana jamaah, tetapi kita di sini masih mencoba untuk komunikasi dengan Lazisnu, biar apa yang sering disampaikan dan diamanatkan oleh ketua umum itu harus ada sinergitas antar lembaga. Sinergitas antar lembaga pada satu problem-problem yang secara bersama-sama itu dilaksanakan. Jadi problematika dakwah itu jangan hanya menjadi tanggung jawab LDPBNU. Jadi di sini kita menggandeng LTM untuk ikut memberikan pembekalan dari sisi manajemen pemakmuran masjidnya. Kita juga menggandeng Lazisnu untuk ikut membantu pembiayaannya, tapi sekaligus nanti para dai itu juga kita minta untuk memperkenalkan Lazisnu di sana sehingga potensi-potensi zakat itu juga bisa dihimpun dan disalurkan melalui Lazisnu. Ketika kemudian terhimpun, Lazisnu bisa mengembalikan lagi pada pengiriman dai-dai berikutnya. Dan dalam konteks ini istilah sambil menyelam minum air itu tepat Betul, Pak, betul. Jadi to kill two birds with one stone istilahnya ya, membunuh dua burung itu cukup dengan satu batu gitu ya. Kalau bahasa kita betul. Sambil menyelam minum air ya. Nah, Pak Kiai, yang disebarkan oleh LDPBNU kan ini syarat-syaratnya juga menurut saya ya sesuai sebenarnya kalau di lingkungan pesantren, tapi kalau dari kacamata awam misalnya ini harus bisa baca kitab kuning. Betul, iya. Kemudian harus apalagi nih di sini bahasa Inggris, bahasa Arabnya juga kita memang melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan daripada objek dakwah. Tapi karena memang mereka itu juga dibutuhkan menjadi imam tarawih, maka aspek qiraah tilawah itu juga kita perhatikan sehingga itu menjadi bagian daripada bahan seleksi. Diutamakan bagi mereka yang sudah memiliki hafalan, karena nanti mengimami tarawih biasanya model-model yang biasa ada di Haramain Syarifain itu yang diminta. Karena saya sendiri pernah pengalaman juga berdakwah di beberapa negara. Saya secara pribadi juga pernah keliling di Eropa, di Amerika juga menjadi imam tarawih dan lain sebagainya, sehingga pengalaman-pengalaman itu ketika kita sondingkan dengan tujuan dakwah memang itu yang dibutuhkan. Sehingga kita di dalam menetapkan termasuk soal kemampuan baca kitab kuning itu itu pasti. Jadi di samping kemampuan di dalam qiraah yang tepat sesuai dengan qawaidut tilawah, sekaligus juga tahfidz, kemudian juga kemampuan di dalam membaca kitab kuning, karena ini adalah materi yang akan mereka sampaikan. Nanti materi-materi keagamaan kan berbasis di situ. Sehingga kemarin kita uji membaca kitab Fathul Mu'in, kemudian kita uji juga bahasa Arabnya, kita uji juga kemarin itu adalah qiraatul Qur'annya sesuai dengan kaidah itu. LDPBNU semua yang menguji. Betul, tapi kita mendatangkan beberapa tenaga yang lain untuk ikut bersama-sama menyeleksi. Kita juga libatkan ketua LBM, jadi Kiai Mahbub Muafi kita libatkan juga untuk menguji pada kemampuan membaca kitab kuning, jadi Fathul Mu'in. Juga dari unsur PBNU juga ada Gus Silah, kita ajak juga. Kemudian ada Dr. Kiai Khairul Huda Bashir, kemudian Kiai Muiz Ali, dari beberapa tim yang kita persiapkan untuk kemudian melakukan seleksi. Dan itu maaf tadi Kiai, dari jumlah 200 ya? Iya. Ke 16 itu ya? Betul. Itu ada beberapa tahapan. Pertama juga ada CAT. CAT-nya? Iya, pakai computer automatical test ya. Yang di situ pada CAT itu lebih pada penguatan ke-NU-an. Iya. Jadi banyak, ya mohon maaf. Ada yang lulusan S2 dari Timur Tengah itu tidak lolos karena memang tidak lolos di ke-NU-annya. Dan ini screening kita. Begitu Pak kemarin, ya? Iya, pakai CAT itu ke-NU-an. Ya hal-hal yang terkait dengan ke-NU-an. Iya, artinya memprioritaskan warga kita lah ya.
Ya tidak sekedar itu, karena yang akan kita sampaikan adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Iya, Bagaimana kalau kemudian yang menyampaikan itu bukan orang yang menjiwai, bukan orang yang mengamalkan. Jadi dakwah itu adalah menyampaikan ajakan kebenaran atau sebuah keyakinan kepada orang lain agar orang lain itu berada pada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, tetapi sebelumnya keyakinan itu harus diyakini dan diamalkan oleh pendakwa itu sendiri. Betul, Ini yang paling penting. Bagaimana mendakwakan Islam rahmatan lil alamin kalau sikap mereka ya prinsip wasatiyahnya, prinsip tawazunya masih dipertanyakan. Nggak mungkin kita kirim. Pak Kiai, tapi itu dari berbagai daerah ya Betul. yang ikut itu. Iya, dari berbagai daerah. Jadi dari Jawa, luar Jawa, karena kita melakukan open recruitment. Dan dari sekian orang itu kemudian kita lakukan tes via online. Lakukan tes via online. Nanti sebelum mereka berangkat, kita akan lakukan pembekalan mungkin 2 atau 3 hari dan kita berharap Ketua Umum dapat melepas keberangkatan Dai Korsel dengan menggunakan identitas sebagai Dai LDPBNU. Siap Kiai, mudah-mudahan ini lancar. Amin. Dan tapi sebelum itu saya pengen minta tanggapan Kiai juga, karena kan Kiai ini kan juga pengalaman berdakwah di negara-negara luar ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Kiai. Tantangan yang sering dihadapi pendakwah di luar negeri itu apa sih Pak Kiai? Tantangan yang paling besar itu adalah ketiadaan atau ketidakmampuan di dalam menguasai medan, saya kira itu. Gitu ya. Jadi yang dipesankan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini menurut Al-Ustaz Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Muhammad Insan Kamil. Ayat ini menggambarkan adanya identifikasi daripada objek dakwah. Jadi paling tidak kalau di dalam ayat ini menjelaskan objek dakwah itu ada 3. Yang pertama adalah orang awam. Kemudian yang kedua adalah khawas, orang-orang tertentu yang sudah memiliki tingkat keilmuan yang dalam taraf tertentu, tingkat tertentu. Kemudian ada mu'anidun, orang-orang penentang yang suka ngeyel, yang suka nyinyir gitu. Maka dakwah kepada mereka pasti berbeda. Kepada awam itu mau'idhah hasanah, kepada khawas itu harus menggunakan hujjah dan argumen yang kuat, tapi kepada para penentang ini harus diajak debat. Artinya kemampuan untuk membaca dan memetakan lapangan yang ada pada objek dakwah itu sangat menentukan terhadap metode. Kemudian juga pilihan-pilihan materi. Karena kita menuangkan air kalau tidak sesuai dengan kapasitas gelasnya itu kan juga fitnah. Betul. Jadi kalau kapasitas gelas seperti ini secangkir ini kemudian kita tuangkan 1 botol itu juga fitnah, karena kan lubranya kemana-mana juga tidak bermanfaat. Sehingga kemampuan daripada para dai untuk kemudian mengukur kapasitas mad'u yang diajak, yang diseru itu adalah hal yang paling penting. Sehingga pertama perlu dilakukan ketika kita akan berdakwah keluar itu apa yang sering disebut dengan cross culture understanding. Jadi pemahaman tentang kultur yang ada, kemudian bagaimana kecenderungannya, sekaligus tingkat di sana itu kebutuhannya seperti apa. Kalau mereka udah capek dan lain sebagainya, tentu kan harus pilihan-pilihan yang disampaikan. Atau satu contoh, kita akan berdakwah kepada buruh migran yang kemudian mereka bekerja di tengah-tengah masyarakat non-muslim, di mana mereka itu rata-rata itu kan punya anjing dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita paksakan mereka itu harus selalu berpegang kepada madhab Syafi'i yang mengatakan anjing itu kalau tersentuh salah satunya basah adalah najis mughalladhah, membersihkannya 7 kali, ya salah satunya pakai debu. Nah ini kan kesulitan, ya. Bahkan tanah merah ya. Iya, kenapa kita tidak menggunakan madhab Malik yang agak lebih lentur dalam hal ini? Dia membatasi bahwa yang harus disucikan 7 kali itu hanya apabila dijilat, karena idza walaghal kalbu ina ahadikum falyughsilu sab'a marratin idza kunna biturabin. Adapun ketika persentuhan saja kan tidak harus segitunya, karena Imam Malik mengatakan bahwa anjing tidak najis. Nah, artinya kan pandangan-pandangan seperti ini kan perlu ditanamkan juga untuk disampaikan menjadi solusi. Akhirnya mereka yang putus asa, duh saya enggak sholat, kenapa? Ya gimana mau sholat? Mau sucinya agak susah, ini harus ini. Bagaimana mereka kadang-kadang disuruh masak babi dan lain sebagainya. Tapi ini kan realitas kehidupan mereka. Dan disinilah agama harus hadir dalam kehidupan mereka. Dan yang NU harus menghadirkan sehingga keberagaman mereka itu tidak luntur sedikit pun dalam situasi dan kondisi apa. Alhamdulillah. Pak Kiai, sebenarnya kita belum begitu puas dengan sesi kali ini. Cuma kita nanti akan lanjutkan insya Allah pada waktu-waktu berikutnya dengan tema-tema yang lain. Dengan tema yang lain dan tentu dengan kabar baik dari LDNU. Misalnya telah menyebarkan pendakwah ke apa tadi yang belum itu?
ke Eropa dan ke Amerika. Eropa dan Amerika. Mudah-mudahan kita bisa ke Australia. Ya, siap. kalau itu yang berangkat atas nama pribadi sudah banyak. Sudah banyak ya? Iya, tapi mereka itu diundang atas kapasitas pribadi masing-masing. Jadi yang menyeleksi dari sana, kemudian pengurus LD yang memang diundang karena memang punya kapasitas itu. Tapi kalau yang kerjasama ini yang harus kita sebut sebagai program kita. Artinya yang memberangkatkan LD, yang mencari dai-nya LD. Nah kita kan sering juga diundang ke berbagai tempat. Tapi kan masih sifatnya karena mereka tahu, karena mereka kenal, mereka men-tracking sendiri, kemudian cocok, kemudian ngundang kita. Tapi ini kan yang diharapkan kerjasamanya kelembagaan seperti itu. Insya Allah. Siap. Pemirsa podcast NU sudah kita simak tadi paparan dari Ketua LD PBNU Kiai Abdullah. Mudah-mudahan apa tadi yang kita sampaikan, apa ya tadi yang kita berbincangkan benar-benar memberikan manfaat untuk kita semua, untuk warga NU, dan sukses selalu Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. kesediaan waktunya ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.